Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadil Febrian, NIM 1930111026, jurusan PGMI 3A, mata kuliah Edu Prinsip. Baiklah, pada hari ini saya menyampaikan materi saya, yaitu yang pertama, memulai dan menyiapkan sebuah bisnis terbaru. Apapun yang ada pada saat ini, kita lihat di genggaman kita bisa menjadi sebuah peluang. Dari cara pandang kita sendiri. Sebagai calon seorang pebisnis, seharusnya kita juga dapat menyiapkan sifat kita atau tekad kita untuk memulai bisnis baru. Dalam diri kita seharusnya harus memiliki sifat pebisnis seperti ini, yaitu mampu kita memulai bisnisnya, lalu hebat dan memiliki rasa percaya diri, lalu profesional, lalu bisa menjadi tumpuan bagi orang-orang lain, lalu mempunyai konsep bisnis yang kuat. Dan adapun faktor kita memulai bisnis itu, yang pertama pasar. Apakah inspirasi yang dapat kita serap oleh pasar? Seberapa besar daya serapnya pasar, dan masih banyakkah lagi apa yang itu dengan pasar itu? Lalu persaingan kita, apakah inspirasi tersebut mudah dilakukan dengan orang lain? Pasti tidak. Mungkin kita banyak saingan kita di luar sana. Lalu individu, apakah Anda mampu membuatnya? Apakah Anda bisa memenuhi faktor di atas? Pasti bisa. Kita harus tekad, kita harus yakin, ulet, tekun dalam memulai bisnis baru ini. Memutuskan menjadi entrepreneur, tanda-tanda kita bahwasannya kita ingin menjadi seorang pebisnis atau entrepreneur, kita bisa melihat diri kita. Yang pertama, kita selalu menyalurkan ide-ide kreatif kita dan gagasan kita yang brilian untuk orang lain atau teman-teman kita atau orang terdekat kita atau keluarga. Lalu kita merasa lelah bekerja dan terus bekerja sehingga sudah bosan diperintahkan oleh atasan, dan di atas perusahaan dan di dalam pemerintahan bos kita mungkin tidak mau diperintah-perintah terus. Lanjut, tingkat keingintahuan Anda sangat tinggi dalam menghadapi masalah atau suatu kejadian, dan Anda tidak ingin menjadi orang yang biasa-biasa saja. Jadi itulah, untuk kita harus memutuskan jadi entrepreneur. Strategi brilian untuk memulai bisnis baru. Yang pertama, bisnis itu bukan fotokopi. Kita akan melihat orang lain sukses dalam bisnisnya tertentu dan kemudian menirunya. Maka probabilitas kesuksesan Anda lebih kecil dibandingkan jika Anda memulainya dengan menggalinya dengan kekuatan Anda sendiri. Anda tidak bisa secara otomatis langsung sukses seperti orang lain, dan ada beberapa hal yang mungkin tidak Anda ketahui. Oleh karena itu, ketika kita meniru bisnis orang lain, kita harus lebih dulu sukses darinya. Belum tentu Anda ikut sukses juga, dan namun belum tentu juga Anda gagal dalam kesuksesan menirunya. Kegagalan yang sering dilakukan oleh orang yang baru mulai bisnisnya ialah memfotokopi bisnis orang lain. Jadi berhati-hatilah kita untuk ingin membuat bisnis baru. Jika ingin memfotokopi itu, perlu mengetahui cara menguasai konsep bisnis dari orang tersebut. Lalu, 2. Ide mengenal cara mudah memulai bisnis tanpa modal uang. Pertama, jual ide orisinil Anda kepada teman atau investor. 2. Jual pengalaman Anda untuk melakukan partnership. Modal pengalaman itu terdiri dari latar belakang kita, pendidikan, pengetahuan, pengalaman selama kita bekerja atau kita menjalankan usaha kita itu. Lalu, 3. Jual jaringan untuk dijadikan pasar distribusi produk Anda. 4. Jual kreativitas untuk menjadi creativepreneur atau technopreneur. 5. Jual informasi untuk menjadi modal awal bisnis Anda. Yang ketiga, bagaimana awal sebuah inspirasi untuk memulai sebuah bisnis? Ada berbagai cara yang perlu kita ketahui dalam memulai sebuah bisnis itu, yaitu menggali dan mengamati apa yang dalam diri kita sendiri dan mencobanya. 2. Mengamati dan mencontoh bisnis orang lain yang Anda sukai. 3. Mencari partner atau bergabung dalam teman-teman yang lain.
4. Membeli bisnis orang lain bila mempunyai modal. 5. Meriset dan menemukan produk untuk segera dibisniskan. 6. Melakukan franchises. Strategi dan cara memulai bisnis. Ada 3 strategi untuk sukses dalam memulai bisnis kita. Pertama, the buffer road. Bila Anda memutar dengan modal pas-pasan, Anda bisa memulai berbisnis dengan cara mencari orang lain yang bisa menjadi buffer founder, pendiri utama kita, sebagai donatur bisnis kita. Yang kedua, the spin-off road. Seperti halnya tanaman bisa berkembang biak dengan tunas, batang, daun, dan atau akar yang mendapatkan diri secara perlahan dari biji induknya untuk tumbuh. Kita juga bisa menggunakan filosofi itu. Jadi kita harus jangan menampung kepada bos kita. Seharusnya kita harus bisa berkembang juga. Dan kita ketiga, the moonlighting road. Anda benar-benar mengembangkan bisnis dari awal tanpa mengganggu pekerjaan Anda sendiri sebagai profesional. The part yang keempat, the part-time job road. Hampir sama dengan spin-off road. Bedanya kita, jenis ini dapat terjadi ikatan yang kuat secara kontrak atau agreement. Misalnya kita ingin masuk ke sebuah bisnis, kita bisa melakukan riset dan trial dan memulai terjun sebagai tenaga part-time di suatu bidang bisnis tertentu sehingga Anda menguasai konsep bisnisnya. Aspek hukum dan legalitas. Langkah-langkah yang perlu Anda ketahui dalam mendirikan usaha yang berbadan hukum antara lain yaitu buatlah surat izin usaha atau mendaftarkannya ke Departemen Kehakiman atau pemerintahan setempat. Kedua, melakukan sektor modal. Ketiga, membuat nama perusahaan, logo dan merek. Keempat, membuat nomor pokok wajib pajak NPWP. 5. Mendaftarkan dan mengesahkan perusahaan Anda ke departemen terkait. Rencanakan visi dan misi bisnis. Visi adalah sebuah angan-angan atau imajinasi dari seseorang tentang usaha atau bisnis atau diri kita di suatu usaha nanti. Jadi, dapat disimpulkan visi adalah sebuah tujuan, keinginan, gambaran masa depan pada perusahaan yang akan dibangun. Visi ideal harus bersifat itu sederhana, terstruktur, terjangkau, bisa terukur, dan alasan. Lanjut, misi. Misi adalah suatu usaha pemikiran langkah-langkah secara formal untuk mewujudkan sebuah visi. Artinya, tindakan untuk memperjelas apa yang dikehendaki oleh pemilik perusahaan dan menjadi pegangan untuk menjalankan usaha Anda sekarang menuju masa yang akan datang hingga visi itu terwujud. Membuat misi yang efektif dan elemen-elemennya itu unsur-unsur. Yang pertama, menyatakan kiat dan usaha untuk mewujudkan misi. Ada nilai-nilai dasar organisasi yang dinyatakan dalam sebuah misi organisasi. Menyatakan segmen dan pasar pelanggaran tujuannya. Mengandung pernyataan tentang produk atau jasa yang dimasuki. Keyakinan yang kuat, asumsinya, dan budaya kerja yang orientasi mutu. Penyataan strategi jangka panjang dan jangka pendek. Langkah-langkah nyusun visi misi kita. Seorang wirausahaan sebagai seorang pemimpin, leader pemimpinnya, sebagai pembentuk visi dengan jiwa kepemimpinannya yang kuat. Lalu, yang pertama, berani mengambil keputusan dan mengelola risiko. Kedua, memutuskan untuk menjadi seorang wirausaha yang mandiri. Ketiga, menumbuhkan sifat pantang menyerah. Keempat, mampu mengelola konflik dan menjadi konflik yang bersifat positif. 5. Mengetahui visi misi serta merencanakan strategi yang dirumuskan. Maka yang diperlukan adalah bagaimana wirausaha menyusun sebuah visi misinya. Langkah-langkahnya pertama adalah melakukan riset baik ke industri ataupun pasar, lokasi dan organisasi itu sendiri. Kedua, melakukan wawancara untuk mengenai kebutuhan yang ada tetapi belum dipenuhi angan-angannya, serta harapan dari pasar untuk menentukan sebuah strategi. Ketiga, mengumpulkan data pasar.
Keempat, membuat susunan data tersebut untuk dirumuskan dengan mencari tren dan unsur pembedanya. Kelima, merumuskan visi dan misinya. Keenam, mengkomunikasikan ke anggota organisasi melalui seminar, presentasi, rapat, dan lain-lainnya. Baiklah, mungkin hanya sekian dari saya. Saya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.